apakah laporan dana kampanye itu yang tidak melalui rekening khusus dana kampanye kemudian dilaporkan kepada KPU, disampaikan kepada audit akuntan publik, seharusnya akuntan publik itu menolak laporan dana kampanye tersebut karena tidak melalui namanya rekening khusus dana kampanye. Bisa nggak Bawaslu itu ketika ada penyerahan dana kampanye dia mengawasi sampai detail apa yang barang diserahkan apa itu nggak bisa. Oh, itu juga problem ya. Itu problem. Kalau ini Bawaslu tidak berani, implikasinya apa? Maka orang-orang yang terpilih ini yang tidak memberikan laporan atau menarik laporan itu akan berpotensi menyuburkan korupsi di pemerintahan daerah. Gugus Ide adalah channel YouTube yang membicarakan dan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan situasi kemasyarakatan apa saja gitu ya. Berbincang santai untuk mendalami gagasan-gagasan atau ide-ide yang sedang berkembang di masyarakat. Kita bertemu lagi di program Gugus Politik. Sudah ada bersama-sama dengan kita ini 3 orang, laki-laki semua ini ya. Mulai dari sebelah sana ada Mas Abhan, Ketua Bawaslu sebelumnya atau mantan Ketua Bawaslu. Lalu ada Mas Arief Nur Alam, ini pegiat anti korupsi yang sudah malang melintang juga di dunia aktivis ya. Lalu ada Bung Jufri, ini mantan Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Dengan kawan-kawan ini kita akan bicara tentang isu atau dinamika pemilu. Nah, yang mungkin kurang disorot ya dalam ramai-ramai dan arak-arakan pemilu ini berkaitan dengan dana kampanye. Nah, biasanya dana kampanye ini selalu jadi sorotan kita sejak dulu ya, kalau Mas Arief ingat, karena hampir tidak ada dana kampanye yang secara substansial isinya baik gitu ya. Artinya memenuhi standar keuangan partai politik lah. Nah, tapi hampir tidak ada juga partai politik yang mengalami sanksi ya karena ketidakberesan dalam mengelola dan melaporkan dana kampanye. Padahal kan dalam undang-undang pemilu itu kalau laporan dana kampanye ini tidak baik gitu ya, atau kalau tidak melaporkan dana kampanye, itu partai politik yang bersangkutan akan didiskualifikasi. Kira-kira begitu ya, tapi sejauh ini jarang lah. Kita akan berdiskusi seputar itu. Mungkin Mas Arief dulu ya, berdasarkan pengalaman selama ini gitu ya, soal mengamati dan melihat laporan dana kampanye. Mungkin juga ada hal-hal yang berkaitan dengan laporan dana kampanye yang kemarin sudah dilaporkan dalam rangka pemilu 2024 ini. Gimana Mas? Problematikanya lah kira-kira ya. Ya, kalau kita berbicara tentang dana kampanye, kita melihat ada 3 poin besar. Pertama dalam konteks regulasinya, kemudian dari segi ketaatan administrasi sampai pada akuntabilitas dan juga sanksi ya. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, dalam pasal 35 tersebutkan bahwa sumber keuangan partai politik, jadi hulunya di sana, sumber keuangan partai politik itu ada 3. Pertama adalah sumbangan dari iuran anggota. Memang ada soal di sana. Iuran anggota diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan itu sangat tertutup. Kalaupun perseorangan di luar anggota partai politik, itu 1 M per tahun anggaran. Kedua adalah ya sumber dana yang sesuai dengan aturan hukum, itu seperti jasa, barang, kemudian materi, itu 7,5 M per tahun. Ketiga adalah... Tapi gini deh, bisa nggak kita fokus ke apa sebetulnya problematika laporan dana kampanye yang selama ini muncul atau yang menjadi isu penting kita selama ini ya dalam konteks pemilu. Iya, kalau dana kampanye sebenarnya harus ada konstruksi ada hubungannya kan. Bagaimana keuangan partai politik dia harus tertib, ya sumbangan perorangan, badan hukum yang
sesuai dengan aturan badan hukum yang sah, lalu kemudian iuran anggota. Itu kemudian berkelindan ketika kita berbicara tentang dana kampanye. Nah, dana kampanye juga punya aturan, ada perseorangan sumbangan perorangan 2,5 M, kalau berbadan hukum 25 M, baik untuk presiden, demikian juga untuk anggota DPRD. Berbeda dengan anggota DPD. Ya, anggota DPD 750 juta dan 1,5 M. Yang pasti bahwa kalau kita melihat itu, maka ada juga larangan di sana, tidak boleh negara asing, tidak boleh lembaga LSM asing, tidak boleh warga negara asing, dan juga tidak boleh dari sumbangan dari orang-orang identitasnya tidak jelas. Harus jelas. Ya, jelas. Kemudian ketiga adalah tidak boleh dari APBN, badan hukum, dan dana desa dan sebutan lainnya. Itu larangan. Nah, pertanyaannya kemudian, apa sih yang penting untuk diaudit dalam konteks dana kampanye? Ada 3 yang harus diaudit kalau harus dilihat oleh teman-teman Bawaslu. Pertama, dari segi kepatuhannya, kemudian kebenaran dan akuntabilitasnya. Kalau audit itu kan KPU dulu. Ya, karena KPU akuntan publik. Ya, akuntan publik. Mereka menyetor ke KPU, kemudian KPU meng-hire kantor akuntan publik yang kemudian kantor akuntan publik itu bertanggung jawab kepada Bawaslu pada saat yang bertanggung jawab kepada KPU. Pada saat yang bersamaan, disitulah wilayah pengawasan yang hendak dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Nah, tapi yang diaudit ini apa? Akuntan publik mengaudit apa yang harus diaudit. Ya, pertama RKDK, rekening khusus dana kampanye. Ada disebut dengan LADK, laporan awal dana kampanye. Ada yang disebut dengan LPSDK. Terakhir adalah LPDK. Nah, ini yang harus menjadi dokumen yang harus disampaikan oleh para kontestan pemilu, peserta pemilu kepada KPU. Kemudian KPU menugaskan KAP untuk melakukan audit. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa pisau audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik? Paling tidak ada 3, kepatuhannya, kemudian kebenarannya, lalu kemudian akuntabilitasnya. Kalau kemudian dari segi kepatuhan, dari segi kebenaran dan akuntabilitasnya, itu berimplikasi pada sanksi. Ada sanksi yang sifatnya diskualifikasi, ada sanksi yang sifatnya pidana pemilu. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pemilu dalam pasal 496, 497, memang ada sanksi pidana. Jadi gini, kalau saya berpikir laporan dana kampanye bermasalah, itu kan partai politik yang bersangkutan didiskualifikasi, meskipun dia dapat kursi di dapil itu, sesuai dapil kabupaten kota atau provinsi atau kabupaten atau nasional. Iya, betul. Nah, yang mau saya tanya, kalau substansi laporan itu bermasalah, itu bisa nggak diskualifikasi? Ini yang dia hanya bisa dikenakan efek kecut pidana pemilu. Pidana kan 1. Iya, pidana 1. Tapi kalau kaitan dengan kepatuhan, itu baru ada diskualifikasi. Nah, itu dia. Sebenarnya itu yang menakutkan bagi para caleg. Kalau kepatuhan, pidana pemilu saya kira perlu waktu dan prosesnya cukup panjang. Oleh karena itu kalau kemudian hasil akuntan publik menunjukkan ada ketidakpatuhan, pada saat itu harus dilakukan diskualifikasi. Bisa diskualifikasi. Iya, siapa yang melakukan? Ya, KPU, kemudian juga hasil pengawasan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Nah, kaitan dengan kebenaran apakah di situ ada manipulatif? Dia hanya kena pidana pemilu. Kalau saya ingin mengatakan efek kecut, tapi efek jera itu adalah didiskualifikasi. Oke. Nah, saya mau ke Mas Apan deh. Pengalaman selama ini gimana? Waktu menjabat, kan ini kalau Mas Apan ini menjabatnya sudah sejak kabupaten kota dulu baru provinsi, baru RI lah. Jadi kalau terkait dengan soal dana kampanye pemilu, menurut saya ini adalah faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis karena di situ dituntut adanya transparansi dan sebagainya Betul. Nah, karena, ini penting nih supaya nggak salah-salah karena dari dana kampanye inilah akan bisa dilihat sebetulnya berapa sih yang disiapkan oleh partai peserta pemilu, kemudian bentuk-bentuk kampanye seperti apa kan.
pengalaman kami di pengawas pemilu ini memang ada beberapa persoalan mengenai dana kampanye kaitan soal regulasi gitu kan. Jadi lebih bahwa dana kampanye itu lebih pada pendekatan formil. Jadi soal kepatuhan formil dan mestinya tadi yang Mas Arief bilang. mestinya memang harus pada pendekatan tidak hanya sekedar formil tapi material. Satu contoh misalnya yang sering dikeluhkan oleh publik misalnya, loh partai ini peserta pemilu ini kan kampanyenya bisa dilihat oleh kasat mata. Iklan Masif, TV masif ya. Kemudian iklan di medsos masif. Kemudian pasang reklame yang berbayar di pinggir-pinggir jalan masif. Tapi pada akhir laporan terakhir, ya kok cuma 1 miliar misalnya. Padahal kasat mata hitung-hitungan itu puluhan miliar gitu kan. Nah, menurut saya ini problem ya, problem di sisi regulasi harus ada reformasi di regulasi dalam soal kampanye. Jadi apa artinya kemudian KPU dianggarkan anggaran besar untuk mengaudit dengan menyewa KAP, tapi kalau kemudian nggak ada istilahnya nggak ya kalau ya hanya soal kepatuhan aja ya nggak ada guna. Artinya nanti jadi presiden buruk bagi peserta pemilu. Pokoknya lapor, persoalan isinya nggak benar, nggak ada masalah, kira-kira itu kan. Manipulatif kemudian ini apa artinya KAP yang dituju oleh KPU dengan uang negara yang besar? Kalau nggak sampai sanksi yang berat mendiskualifikasi kepesertaan pemilu. Tapi ada pengalaman nggak peserta pemilu yang didiskualifikasi gara-gara dana kampanye ini? Ada. Saya kira kalau itu banyak, artinya ada. Kalau 1, 2, 3 ada lah itu kan. Saya ingat dulu misalnya pemilu 2019. Jadi diketahui menjelang pemungutan suara itu kan. Memang ternyata ada sumber dana yang tidak benar. Atau waktu itu yang paling mudah adalah laporannya terlambat itu kan, terlambat atau nggak lapor ya. Nggak lapor. Itu yang di norma PKPU dan undang-undang yang mudah untuk diskualifikasi. Otomatis lah dia. Otomatis. Tetapi menurut saya tidak hanya pada parameter formal saja ya. Jangan mendasar pada parameter formal aja. Formal tadi waktu. Justru itu dulu kan problem kita di situ ya. Kalau kepatuhan formal memang gampang. Hampir semua ya bisa menyambut. Artinya kalau berhenti dalam pendekatan kepatuhan formal, ini yang membuat partai-partai politik lah atau peserta pemilu itu membuat laporan dana kampanye itu asal-asalan atau bahkan ada juga yang laporannya fiktif, fiktif, manipulatif dan seterusnya. Padahal penting itu Jerry ya. Kenapa penting? Sebenarnya harus ada ya seperti disampaikan oleh Mas Aban tentang kebenarannya. Kita mengingat sebelum pemilu bahwa ada yang dilansir oleh PPATK kaitan dengan rekening bermasalah. Kemudian ada yang dilansir oleh Bareskrim Kepolisian bahwa banyak caleg-caleg yang bermasalah narkoba itu potensi uangnya itu digunakan untuk kepentingan kontestasi. Nah ini harusnya ya dudukan aturan atau terobosan yang hendak dilakukan oleh penyelenggara harus menyasar itu. Kenapa itu penting? Kalau ini kemudian dibiarkan seperti yang disampaikan oleh Mas Aban tadi, ya orang-orang yang terpilih ini ya orang-orang yang bermasalah dan ini akan memperpanjang rantai korupsi di daerah. Kalau itu dilakukan oleh parlemen di tingkat kabupaten kota atau dilakukan oleh DPR di tingkat nasional. Nah, tapi gini, saya mau kembali kepada soal substansi dana kampanye itu ya. Tadi kita singgung banyak partai politik itu membuat laporan, tapi laporannya fiktif. Ya, secara formal jadi terpenuhi. Ya, dia melaporkan formalnya terpenuhi waktunya. Tapi isinya fiktif, dimanipulasi. Nah, contoh case-nya itulah PSI kemarin kan diperosokkan oleh publik. Ya, sekalipun kemudian dia menyempurnakan soal penyempurnaan itu apakah hanya fiktif dan manipulatif tidak menjadi soal kan oleh penyelenggara. Yang penting ada. Nah, itu yang kita kemarin maksudkan kan bahwa ada secara ada beberapa yang laporannya dengan
yang tadi Mas Apan bilang realitasnya itu nggak ketemu lah Nggak ya. ketemu, ya. Balihonya Iya. banyak di seluruh Indonesia, Iya. tapi laporan dana kampanyenya kecil. Iya. Laporan awal memang. Iya, ada. memang isunya itu kan PSI kemarin. Mungkin juga hampir sama dengan partai-partai Ada yang lain. beberapa Ya, partai lain, ya. Oleh karena itu memang betul bahwa kebenaran untuk memastikan di sana tidak ada fiktif, di sana tidak ada manipulatif, itu menjadi suatu hal yang penting. Jufri gimana? Ya, itu sebenarnya kenapa diwajibkan semua dana kampanye itu harus melalui namanya rekening khusus dana kampanye. Ya. Jadi tidak boleh ada kegiatan kampanye menggunakan dana kampanye tanpa melalui rekening khusus dana kampanye. Itu pertama. Ya, jadi semua gitu. Nah, sekarang bagaimana penggunaan dana kampanye yang ada di rekening khusus dana kampanye? Tadi disampaikan Pak Haban, kebanyakan kegiatan kampanye itu tidak berdasarkan dari rekening khusus dana kampanye. Nah, banyak kegiatan kampanye tapi di rekeningnya tidak seberapa. Tidak ada. Nah, itu yang pertama penggunanya. Sekarang bagaimana proses pertanggungjawabannya terhadap dana-dana yang digunakan itu tidak melalui rekening khusus. Nah, sebenarnya dalam undang-undang diatur bahwa apabila tidak menggunakan dana kampanye, Rekening khusus. rekening khusus dana kampanye, maka menggunakan dana kampanye yang tidak jelas. Menggunakan dana kampanye tidak jelas itu kan sanksinya ada. Nah, Tidak terkait dengan jelas ini maksudnya dia tidak lewat melalui rekening khusus dana kampanye. Khusus dana kampanye bisa rekening caleg sendiri. Tidak ya. melalui rekening dana kampanye. Jadi tiba-tiba ada biaya langsung digunakan untuk kegiatan kampanye. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi supaya nanti ada ukuran bahwa partai politik ini menggunakan dana kampanye sekian. Iya, iya. Itulah tujuannya kenapa ada pengaturan soal berapa biaya yang digunakan oleh partai politik supaya pengeluarannya ketahuan. Seperti disampaikan Pak Ari tadi, tidak boleh menggunakan dana dari asing, tidak boleh menggunakan dari APBN, APBD dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya di situ. Tapi ada nggak ya laporannya yang tidak ada dalam rekening dana kampanye yang resmi? Kan nggak ada Nah, kan? inilah yang banyak praktek-praktek yang terjadi sama partai politik, gitu ya. Nah, kita lihat dana rekening khusus dana kampanyenya ada yang cuma 500.000, ada yang 1 juta, tapi dalam kegiatan kampanyenya di lapangan kita lihat berapa. Nah, bagaimana proses penggunaannya? Apakah laporan dana kampanye itu yang tidak melalui rekening khusus dana kampanye kemudian dilaporkan kepada KPU, disampaikan kepada audit akuntan publik, seharusnya akuntan publik itu menolak laporan dana kampanye tersebut karena tidak melalui namanya rekening khusus dana kampanye. Nah, kalau ada seperti itu berarti seharusnya akuntan publik menganggap bahwa laporan itu tidak ada karena tidak bersumber dari rekening khusus dana kampanye. Tapi gimana terdeteksinya dia? Kan ketahuan. Kan tidak ada laporan awal dana kampanye. Iya, ada awal. penerimaan sumbangan dana kampanye. Kemudian ada pelaporan. Ya. Nah, pelaporannya umpamanya ada sekitar ratusan juta. Tapi rekening khusus dana kampanye cuma 500.000 atau ke 100.000. Tapi memang ada begitu. Loh, kan banyak kejadian terjadi seperti itu. Iya, maksudnya dalam laporannya dia melebihi dana yang ada dalam rekening khusus dana kampanye. Nah, rekening khusus dana kampanye ada juga. Banyak kejadian seperti itu. Nah, itulah sebenarnya kenapa tujuannya ada yang namanya audit dana kampanye. Tujuannya itu. Kalau tidak melalui rekening khusus dana kampanye berarti dianggap dana ini tidak ada. Tidak ada. Gitu loh. Kalau tidak ada berarti sanksinya apa? Nah, kalau yang seperti itu ada sanksinya kayak apa itu? Nah, kalau di undang-undang itu ada peraturan di Undang-Undang 7 dan peraturan KPU itu jelas mengatakan bahwa apabila terlambat saja menyampaikan dana kampanye itu sebagai batas waktu yang ditentukan, itu dianggap bahwa peserta pemilunya telah diskualifikasi. Apalagi kalau tidak melaporkan dana kampanye sama sekali. Nah, kalau jadi kalau tidak melaporkan itu kan sudah pasti tuh. Ya kan? Ya. Dia diskualifikasi, artinya apa? Laporan dana kampanyenya tidak ada. Ya. Nah, sekarang gini, kita coba lebih mendalam ya. Mungkin Mas Afwan nih, nanti setelah itu Mas Arief. Kalau ada partai melaporkan dana kampanye, tapi laporannya fiktif. Lalu ada semacam laporan juga dari orang partai ya, misalnya bendahara partai yang mengatakan bahwa laporan itu fiktif. Ini ada kasus juga sekarang kan? Iya. Itu ada kasusnya. Bendahara partai ini lapor bahwa ini dana kampanye fiktif. Saya yang bikin semua. Jadi saya karang-karang aja berapa angka laporan dari sumbangan dana kampanye dari setiap caleg gitu kan. Setelah itu saya bikinin pengeluarannya dengan membuat katakanlah kwitansi yang fiktif. Nah, ini
kalau yang begini kira-kira seperti apa? Jadi gini, faktanya dana kampanye itu dilaporkan. Laporan, ya. Tapi kemudian hari laporan ini ditarik oleh bendahara partai dan dia mengatakan kenapa dia tarik karena laporan itu fiktif. Nah, gimana nih Mas Apa? Nanti setelah itu ke Mas Arief ya. Kalau kasus begini ya gimana? Jadi pertama memang ada dua pendekatan ya. Kalau tadi Mas Arief sampaikan juga. Jadi pendekatan pertama pakai norma pidana ya. Ketika ada laporan yang tidak benar, kemudian ada fiktif, itu memang kena pidana. Siapa yang membuat laporan itu fiktif, satu. Itu pendekatan pidana. Yang kedua ada pendekatan administratif. Tapi gini, yang pendekatan pidana dulu. Pendekatan pidana ini yang akan kena pidana ini kalau siapa? menurut saya yang kena pidana adalah pertama orang yang membuat laporan itu ya. Kalau di dalam undang-undang yang buat laporan itu kan ketua dengan sekretaris atau ketua dengan bendahara. Ya, artinya dua orang itu yang ini penanggung jawab utama itu. karena di partai ya. Kalau di partai kan ketua sama Sekretaris bendahara atau bendahara. atau sekretaris ya. Oke. Terus apakah bahwa di dalam laporan dana kampanye itu juga ada laporan dana caleg-caleg, calon anggota legislatif? Itu menurut saya bagian dari termasuk subjek yang bisa kena. Karena di undang-undang menyebut bahwa laporan dana calon anggota DPR itu menjadi satu kesatuan dari laporan dana partai. Artinya dana partai itu juga menjadi include ada laporan dari dana caleg. Artinya kalau memang terbukti ada bukti formil calon-calon legislatif ini ya bagian dari yang membuat itu, menurut saya itu bagian juga yang mesti kena sanksi pidananya itu. Itu pendekatan pidana. Yang pidana ya. Sekarang yang pendekatan kedua administratif. Hal administratif kan tadi Bang Zul juga sampaikan jelas sanksinya adalah diskualifikasi. Kalau menurut saya kalau lapor terlambat saja kemudian bisa diskualifikasi, apalagi kalau laporan itu hasil auditnya tidak benar. Menurut saya ini harus juga bagian dari yang menjadi diskualifikasi kan. Ya menggunakan tafsir administratif itu kan. Kalau memang norma di undang-undang dan mestinya audit itu juga menemukan ya bahwa secara substansial ini enggak benar. Iya. Jadi kan KAP itu pada akhirnya akan membuat semacam opini, kesimpulan opini. Ya. Kesimpulan opini dari hasil audit ya. Ketika auditnya mengatakan tidak patuh material dalam hal keseluruhan, yang formil saja bisa diskualifikasi, apalagi yang tidak patuh dalam segala hal material, mestinya harus bagian dari yang kena diskualifikasi. Ya, lah memang ya harus saya katakan di norma PKPU memang masih sebatas formalitas tadi, hanya soal kepatuhan waktu. Yang penting laporlah pada kepatuhan waktu, kemudian substansinya enggak ya. Nah, saya kira bagaimana mencari keadilan dalam persoalan ini ya? Kan lembaga pemilu itu kan tidak hanya KPU saja, ada Bawaslu. Kalau ada pihak-pihak yang kemudian mengajukan persoalan ini kepada KPU, kepada Bawaslu, Bawaslu diberi kewenangan ya, apa yang dinamakan dengan pemeriksaan pelanggaran dugaan administratif pemilu. Nah, disitulah saya kira peran Bawaslu dalam rangka untuk menegakkan keadilan pemilu. Saya kira sesuai tagline-nya Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tagline-nya itu Mas apa nih yang bikin? Itu yang buat ya, karena dalam rangka ya memang harus tegakkan keadilan pemilu. Apa artinya? Kemarin kan putusan di pertimbangan MK ya, salah satunya mengatakan ya harus membuat ya ada substansinya adanya Bawaslu itu, ada peran yang substantif itu kan. Memang salah satu kritiknya di situ ya, kalau kita mau bilang kritik itu pendekatan Bawaslu ini terlalu formil ya, dia tidak mendalami tidak hanya formil tapi pendekatan substantifnya. Jadi dalam konteks tadi yang kalau kasus yang semacam ini, maka Bawaslu harus mengambil peran ya. Disinilah letak kewenangan Bawaslu digunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menegakkan keadilan pemilu. Artinya ya harus diperiksa kalau memang secara materialnya tidak benar hasil, dan itu hasil audit misalnya. KAP opininya mengatakan tidak benar dalam secara material dalam semua hal. Ya harus berani ngambil sikap. Ini harus sama-sama juga bisa mendiskualifikasi peserta pemilu. Ini yang menarik kan gini, salah satu problem dana kampanye sejak dulu, ya tentu tadi ada problem di partai politiknya dalam rangka ya mengelola lah ya, termasuk sampai melaporkan dana kampanye. Yang kedua sebetulnya ada problem juga di lembaga seperti KPU, karena pendekatan mereka itu kan
cenderung formalistik. Dia nggak peduli isinya, Ya. gitu ya. Yang penting laporannya tepat waktu, Iya. gitu ya. Ada laporannya, ya beres gitu. Ya. Yang penting casingnya ada. Nah sebetulnya kan Nah, kayak tadi saya katakan, jadi apa artinya dengan pembiayaan negara yang besar, membiayaan kantor betul. akuntan publik, Iya. kemudian ini mau dibawa kemana hasil dari betul. audit? Nah Kalau nggak ada justru artinya. itu yang mau saya bilang. Sebetulnya kan kewenangan KPU itu ada dengan dibukanya ruang ya untuk ada akuntan publik yang memeriksa. Iya. Jadi pemeriksaan akuntan publik ini kan substansi laporan, Iya. gitu kan, bukan soal administratifnya. Iya. Dan itu lembaga yang independen. Betul, ya kan? itu lembaga yang independen. Meskipun, nah itu yang tadi saya bilang, kelemahannya itu, kekurangan kita itu, kenapa keadilan tidak tercapai misalnya, karena rekomendasi akuntan publik ini tetap keputusannya di KPU, Iya. gitu. Dan KPU itu seringkali tidak melihat substansi Iya. audit dari akuntan publik, sehingga cenderung ya itu tadi ini semacam kamuflase saja. Ada akuntan publik bekerja, laporan akuntan publik itu tidak patut, tapi oleh KPU tetap dianggap laporan itu Terpenuhi, sah. Gitu. Nah ini gimana Mas Arief? Tadi bagus disampaikan oleh Mas Jufri bahwa ada 4 tahapan ketika berbicara tentang laporan atau dokumen dana kampanye ya. Tadi disebut RKDK, rekening khusus dana kampanye. Apa rekening khusus dana kampanye itu maknanya adalah dana bagi calon. Belum dimasukkan atau terlampir sumber dana dari pihak lain. Pihak lain. Apakah perseorangan pihak ketiga, itu RKDK kan untuk calon. Nanti masuk di LADK, laporan awal dana kampanye itu dipisah antara RKDK dengan LADK sampai LPPDK. Itu sudah ada pihak lain. Nah, pertanyaannya apakah di RKDK ketika sudah penetapan calon itu kemudian secara substansi terlihat? Banyak yang tidak kalau kita mungkin hanya mungkin betul tadi jangka waktunya itu terpenuhi. Ya casingnya memang dilihat bagus ya, dianggap itu sudah terpenuhi. Tapi apakah di RKDK itu betul-betul mereka melaporkan tentang rekening khusus untuk para calon? Kan RKDK kan itu hanya khusus rekening dana kampanye ya bagi calon, namanya RKDK kan, rekening khusus dana kampanye. Lalu ke LKDK, lalu kemudian ke LSDK, lalu ke LPPDK. Nah pertanyaannya tadi betul, apakah kemudian kalau seorang caleg yang sudah melaporkan, lalu kemudian mengambil laporan kemudian diambil kembali, wah ini tidak ada pilihan. Pertama harus didiskualifikasi, ya. Kemudian kalau dia melaporkan kembali dan terbukti bahwa di sana ada fiktif, ada manipulatif, ada yang dilarang, maka dia harus dikenakan pidana pemilu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Aban, pidana pemilu kalau nggak salah dalam pasal 496, 497 itu 1 tahun. Iya, 1 tahun, iya. 1 tahun kemudian denda 12 juta. Ada yang kemudian 497 2 tahun 20 juta dan 20 juta. Nah, pertanyaannya adalah ya harusnya Bawaslu menggunakan ya strategi pengawasan tentang dana kampanye ya merujuk dulu pada konteks diskualifikasi. Ya. Lalu kemudian pidananya itu nanti di soal kedua karena ini yang sangat berisiko. Kalau kemudian orang-orang yang tidak melaporkan baik secara kepatuhan, kebenaran dan juga akuntabilitasnya tidak jelas, saya kira ini tidak ada pilihan. Jangan kemudian KPU membiarkan ini. Karena yang kemudian melakukan diskualifikasi itu ada di KPU. Bawaslu memastikan apakah betul KPU mengambil keputusan untuk didis atau tidak. Ketika kemudian laporan KAP menunjukkan bahwa secara material dan formil itu tidak terpenuhi. Nah, itu yang sering saya bilang, KPU itu cenderung formalistik. Ya. Dia nggak pernah, jadi gini, dia menugaskan KAP itu kantor akuntan publik untuk mengaudit substansi dana kampanyenya. Ya. Tetapi hasilnya itu dia tidak formulasi dalam kerangka apakah laporan ini substansinya baik atau tidak. Ya. Sehingga cenderung ya sebenarnya nggak dipakai tuh. Ya. Hanya formalistik aja bahwa ada audit karena undang-undang memerintahkan, tapi hasil audit itu tidak pernah dipakai untuk
memberi sanksi kepada laporan dana kampanye atau partai yang memberi laporan dana kampanye nggak benar gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian ini dibiarkan, ya, kalau kita katakanlah itu DPRD provinsi, kabupaten, kota, saya kira isunya ada ya. Maka ya kita berharap seperti Mas Aban sampaikan tadi, ya istilahnya electoral justice system itu harus berjalan benar. Ya, sistem keadilan pemilu itu harus betul-betul dilaksanakan. Pada konteks yang lain adalah karena parlemen lokal ini adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Jangan kita berharap kalau istilah orang pintar itu ya government of the people, government by the people, government for the people. Saya kira ini hanya sebagai slogan saja yang tidak memberi makna ketika kemudian ada kampanye dibiarkan seperti kejadian-kejadian yang baik tahun kemarin maupun yang sekarang. Saya mau ke Jufri. Kanal pertama itu kan tadi kita bicara soal bagaimana keadilan itu terwujud sepenuhnya ya. Kanal pertama ini di KPU untuk pendekatan substansi keuangan dana kampanye, buruk atau tidak buruknya itu. Nah, kalau di KPU itu lolos ya, artinya apa? Seperti yang tadi saya bilang, KPU ini pendekatannya formalistik. Audit itu dilihat formalistik juga. Yang penting sudah ada audit, laporan audit, lalu tetap diumumkan bahwa partai politik itu sudah memberi laporan dana kampanye. Setelah KPU mengeluarkan hasil audit, ya katakanlah tetap meloloskan partai ini, tidak ada sanksi, padahal laporan itu sudah diminta untuk dicabut karena fiktif itu. Ya, sebenarnya ke Bawaslu ini kan ada pengawasan ya. Jadi seharusnya pada saat proses audit ya, dia kan harus tahu dulu umpamanya audit mengeluarkan patuh atau tidak patuh. Seharusnya Bawaslu mengetahui apa yang menyebabkan tidak patuh audit dari dana kampanye tersebut. Nah, kita bisa lihat di situ umpama bagaimana prosesnya, gitu ya. Nah, saya mulai sebelum masuk ke situ Pak Jer, saya lihat dulu di sini ada di peraturan KPU ya. Peraturan KPU. Soal penerimaan. Peraturan KPU nomor ya, nomor 18. 18 ya. 2023. Nah, di situ ada apa namanya? Ketidakjernihan KPU dan KAP dalam proses auditnya. Kalau kita lihat dari mulai dari pasal 90 peraturan KPU nomor 18 tentang dana kampanye tentang penerimaan. Kita lihat Pak, ayat 1 pasal 95. KAP menerima LPPDK yang telah lengkap dan ditandatangani oleh partai peserta pemilu. Nah, tuh. Yang kedua, LPPDK sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, 50 dan LPPDK yang telah dimaksud ketentuan di pasal ayat 2 diberikan tanda terima. Nah, seharusnya akuntan publik itu melihat dulu. Ya, karena ada pasalnya mengatur itu, melihat cakupan itu. Di pasal 50 itu mengatur soal laporan dan seterusnya. Nah, apabila itu tidak, seharusnya jangan dikasih tanda terima oleh akuntan publik. Tapi tanda terimanya kan di awal. Nah, itulah kesalahannya sebenarnya di situ. Ya. Jadi maksudmu ini sesuai dengan ini kan ada juga tanda terimanya dari KPU. Pencermatan. Ada juga melalui di KPU. dalam PKPU ada pencermatan. Jadi partai peserta pemilik itu melalui konsultasi kepada KPU dan KPU bisa meneruskan konsultasi ke KAP. Iya, itu tapi gimana kita membaca itu, karena kan laporan dana kampanye diserahkan. Setelah diserahkan dibuat tanda terima. Jadi setelah ada tanda terima baru diserahkan ke KAP untuk mengaudit substansi. Gimana ini? Inilah saya kira keterbatasan Bawaslu dalam melakukan pengawasan soal dana kampanye. Ya kan? Selama ini memang jarang bisa masuk dalam wilayah-wilayah yang tadi yang dijelaskan yang tadi Bang Jupri misalnya. Bisa nggak Bawaslu itu ketika ada penyerahan dana kampanye dia mengawasi sampai detail apa yang barang diserahkan itu nggak bisa. Oh, itu juga problem ya. Itu problem itu kan. Dia menunggu KAP. Baru nanti taunya tiba-tiba KAP aja. KAP bunyinya patuh. KAP bunyinya tidak patuh itu aja. Nah, di situ bisa masuknya Bawaslu. Pada saat tidak patuh. Apa yang menyebabkan tidak patuh? Nah, di situ bisa masuk memeriksa itu semua. Jangan-jangan ada penggunaan dana kampanye yang bersumber dari yang dilarang, ya kan? Tujuan audit dana kampanye kan untuk mengetahui apakah penggunaan dana kampanye itu sah atau tidak. Nah, saya menambahkan betul bahwa
pengawasan yang hendak dilakukan oleh Bawaslu dia lebih cenderung itu hasil KAP. Harusnya proses pengawasan itu itu dia yang diambil tadi dari kan. awal, iya. Nah, kemudian terkait dengan kasus Kabupaten apa tadi? Lingga. Linggai. kalau- Ya ini saya kira partai sangat cerdas. Kalau laporan itu terlihat banyak manipulatif, siapa yang diberikan sanksi? Ketua Sekretaris Bendahara, Pidana. pidana pemilu. Kalau pidana. Kalau ditarik laporan yang nggak ada, yang didiskualifikasi caleg. Jadi analisis saya ini betul-betul sangat hati-hati. Memang ini partai politik. Kalau kemudian sudah dilaporkan kemudian ditarik. Kalau betul mereka meyakini bahwa itu akan manipulatif dan akan dijangkau dari hasil audit KAP, ya dia tarik karena sanksinya ke saya. Persoalan kemudian tidak ada laporan, ya yang kemudian ditemukan itu adalah merupakan bagian dari persoalan administratif. Yang didis adalah calegnya. Jadi dua hal yang harus dilihat dalam soal Jadi di kalau kabupaten itu. kalau partai itu dapat kursi, Ya, kursinya didiskualifikasi kan? iya kursinya, tapi dia tidak tersentuh kalau itu manipulatif. Kalau dianggap bahwa laporan itu manipulatif, maka ya partai lebih hati-hati daripada ketua partainya, sekretaris partainya bendahara kena pidana umum. Pidana pemilu. Ya, mungkin di situ yang melihat. Kalau laporan fiktif itu dia biarkan dan potensi diaudit oleh KAP menunjukkan di situ banyak manipulatif, di situ banyak ketidakbenaran, maka siapa yang akan diberikan sanksi pidana pemilu adalah ketua, sekretaris, dan atau anggota bendahara. Iya. Tiga Maka, itulah ya. tergantung siapa yang Ya, bertanda tangan ketika dalam ini ya dia lepas. laporan. Ya dia tidak pikirkan lagi caleg karena ini ya saling selamatkan diri. Mungkin itu yang terjadi. Nah, Yang menarik begini Bang, jadi dari kasusnya di salah satu kabupaten di Kepri di Lingga ini adalah, saya kira ini menjawab persoalan dari pengawasan dana kampanye oleh Bawaslu. Jadi selama ini yang sampai diskualifikasi hanya persoalan formal tadi, terlambat tidak, Ya. Tidak. tapi Kalau tidak itu- sampai pada substansi. Itu lebih jelas itu. Nah, Malah di KPU-nya sudah diskualifikasi. Nah, ini kan saya kira case yang ada di Lingga ini, saya kira kalau tidak ada whistleblower kira-kira itu, kalau orang-orang yang dalam sendiri yang ngungkap nggak akan terungkap ini kan. Betul. Ya, itu kan. Justru betul. Itu. Ya. Jadi Ini kan bahwa menariknya adanya dugaan manipulatif, adanya dugaan fiktif karena dari orang dalam. Ya. Ya. Selama ini kan pengawasan nggak bisa menemukan. Ya, Teman-teman karena- pemantau pun nggak bisa menemukan. Ya, memang. Dan itu ditarik sebelum diaudit ya, Ya, Mas? sebelum diaudit ya. Wah, memang Nah, itu. ini Iya, iya. menariknya adalah ini ada orang dari dalam bisnis. Iya, Jadi iya, iya. seandainya ini proses pidana pun jalan, saya kira Iya. harus ditempatkan dia sebagai whistleblower, Iya. ya kan? Ya, tentu dengan whistleblower pertimbangan hukum harus ada Iya. memberikan dan Keringanan. sebagainya, ya kan? Tetapi dia jangan berhenti hanya dia saja. Iya. Kalau harus ditarik ke pidana ya harus melibatkan pihak-pihak lain. Ya. Termasuk caleg itu. Termasuk caleg. Kalau dia Iya, melakukan iya, manipulasi Iya, juga iya, kan. iya, iya. Ini menariknya karena selama ini jarang nggak ada kasus itu. Paling Iya, diskualifikasi iya. karena soal waktu Betul, aja. karena memang gini, Bawaslu itu kan memang punya keterbatasan waktu. Tuh, Ya, karena keterbatasan akses lagi, apalagi Ya, keterbatasan KPU waktu. sekarang aksesnya Betul. sudah. Iya. kan? jadi keterbatasan waktu, keterbatasan akses. Kalau waktu itu ya karena memang singkat ya, dia laporan dana kampanye itu masuk setelah Masa kampanye selesai. Sementara setelah masa kampanye selesai, itu 3 hari kemudian masa tenang dan hari H kan. Ya. Jadi hampir nggak ada ruang yang cukup lah, waktu yang cukup bagi Bawaslu untuk katakanlah melakukan pengawasan lebih mendalam tentang dana kampanye. Nah, tapi gini, maksud saya menarik tadi Mas Apan bilang karena ada orang dalam yang mengungkap ini, sebetulnya ini peluang Bawaslu untuk masuk. Ada peluang Bawaslu masuk untuk meneliti dan mendalami salah satunya hasil dari KAP. Ya, kemudian itu akan digunakan dalam rangka katakanlah kalau ini sedang disidangkan, ini akan digunakan sebagai bahan persidangan Ya. untuk melihat apakah dana kampanye ini bisa legal atau sah atau tidak gitu ya. Gitu atau bisa dibatalkan dan kemungkinan untuk itu sebetulnya bisa. Bisa ya. Kalau saya menambahkan kan seperti tadi, peniup fluid itu harus memang betul-betul harus diberikan proteksi. Ya, karena dia adalah peniup fluid itu sangat sangat jarang kita temukan, apalagi di internal partai ya. Kalau saya
mendorong terobosan Bawaslu ya adalah bukan hanya di pihak kontestan. Ada soal juga di KPU. Kenapa? Karena kita tahu dengan akses informasi si KDK itu, sehingga Bawaslu itu harus menjangkau seluruh kantor akuntan publik untuk memastikan apa hasil audit dari KAP. itu Harusnya yang tadi saya bilang kerepotannya dalam harusnya jangka KAP waktu. ketika menyerahkan kepada KPU harus menyampaikan atau menyiapkan di si KDK namanya ya. Sehingga bukan hanya